Halo, Mbak Sayep, selamat malam. Oh, selamat malam, Kak. Selamat malam, apa kabar Mbak Sayep? Baik, alhamdulillah. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Oke, tadi pagi ada jalan-jalan dulu, Ya, keluar, main sama teman mungkin, enggak sih. Hari ini enggak. di rumah aja. Iya, hari ini di rumah. Hari ini di rumah aja. Oke, kita akan mulai aja kalau gitu. Di rumah berarti kemarin kayaknya lagi namatin game ya? Udah tamat belum gamenya? Apa ada 160 jam kegiatan lain sekarang? ganti game yang lain. Ganti ke game lain. Kalian game yang saya tamatin tuh 160 jam tuh baru tamat. Emang lama gamenya, 160 jam baru tamat. Tidak bisa berword-word. Oke, kita masuk aja ke dalam yang bagian berikutnya ya. Tapi game apa sih 160 jam? Nah, Game RPG, 160 jam dalam dalam seminggu apa apa sebulan? 160 jam ya berarti total waktu yang udah saya habisin. Saya udah buka Ah, game, main itu game. itu kamu habisin sejam apa apa sebulan? Sejam, seminggu apa sebulan? Seminggu tuh berarti 8 kali 4. Oh, nggak mungkin seminggu. Ya mainnya udah lama sih nyicil-nyicil. Akhirnya kemarin Ah, selesai. Gimana udah selesai. nggak mungkin seminggu. Seminggu berarti 160 kali 7 berapa? Enggak lebih dari 24 jam. Ya, saya terus main game yang mau ganti game yang lain lagi, tapi seri yang sama. Jadi ntar waktunya nggak jauh-jauh lagi dari situ. Gila, gila banget. Game apa sih penasaran lagi kadang jadi. Oke, kita mulai aja. RPG aja, kamu ngasih tahu RPG, RPG banyak. Iya, salah satunya yang paling populer juga sih. Oke, jadi hari ini kita akan finishing game clicker cepat ya. Kemarin udah masuk bagian 2, sekarang kita akan coba tampilin statistiknya gimana. Nah, jadi ini tampilan yang akan kita coba finishing. Kita akan coba ada timernya, sama ada poin yang nanti kita bisa collect kalau dia udah diklik ya. Nah, jadi kalau dari mind map yang kemarin kita udah buat, berarti kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu ada yang namanya eh, oh bukan bagian terakhir, ke penghitung statistik ya. Kita akan buat di waktu detik sama poin yang dicetak. Untuk yang terakhir ini udah kemarin kita lakuin ya. Ketika kliknya benar, ya udah dia akan sorot hijau atau merah. Nah, sama kita akan coba menentukan menang sama kalahnya. Berarti kalau dalam game, menurut kamu berarti menangnya kayak gimana? Kondisi Hmm, dia menang sama kondisi dia kalah itu seperti apa? jadi dia menang kalau dalam waktu 10 detik dia udah yang berapa berapa poin? Berapa poin? 5 misalnya. Ya 5 gitu. Dalam eh, waktu yang ditentuin dia bisa nyentuh 5 poin itu berarti dia menang. Kalau Oke. enggak, berarti dia kalah. Terus tiap tiap salah mencet tuh poinnya bakal berkurang satu juga. Nah, ya, jadi itu adalah logic gamenya yang akan kita tampilin. Tampilinnya di mana berarti? Tampilin Kalau di bagian codingan kemarin. di Wildrun ya. Yes, di looping gamenya. Ya, Iya. itu kenapa kita butuh si looping game buat bisa dinamis. Ya. Oke. Nah, kemarin kita udah coba macam-macam, udah bikin beberapa kelas tambahan juga buat labelnya juga, ya. Dan kita juga udah tahu, oh, sekarang akan ada tambahan di review ulang. Kayaknya ini di modul time udah pernah kita pelajarin. Jadi ada yang namanya round, ya. Round itu masih ingat buat apa? Nggak ingat sih. Nggak ingat. Round itu ngebuletin ya. Jadi misalnya karena Oh, timer akan berhubungan dengan time, nggak mungkin kita tampilinnya koma sepanjang ini. hmm. Ya, kita akan pakai yang namanya round buat ngebuletin si waktunya. Nah,
Jadi akan ada statistik counter. Nah, statistik counter itu ada si timer sama ada si poin. Ya, menurut kamu berarti pakai objek apa buat ditampilinnya? pakai objek kita bisa menentukan Atau pakai kelas yang mana tepatnya? eh kelas tuh kemarin ada label sama ada apa ya sebenarnya? Ada area. Oh ya area. Ya, Berarti label ya. yang label, betul ya. Jadi nanti label karena label juga ada yang sispon kemarin. Jadi di situ kita akan menampilkan teksnya menggunakan sispon. Ya. Nah, ini berarti ada dua bagian ya. Ada judulnya, terus ada yang dinamisnya. Kalau judulnya ya udah statis aja. Nah, berarti dia akan seperti apa untuk menghitung si gamenya. Ya. Jadi sama kayak yang catur kemarin kalau kamu masih ingat. Setiap ada pergerakan dari waktu awalnya itu akan berkurang. Ya, jadi kita mulai waktunya sebelum game dimulai, mutar-mutar. Sebelum gamenya dimulai, kita buat waktu. Nanti setelah gamenya dimulai, kita update waktunya. Jadi biar dia bisa dihitung udah berapa detik. Ya, semenjak looping gamenya dijalankan. Nah, itu penjelasan dari gambar ini ya. Pokoknya ini penjelasan yang sederhananya tadi yang catur. Catur yang di modul, kalau masih ingat modul time. Sebelum dia while, akan ada timer awalnya. Ya, timer awalnya ini buat ngeset gamenya itu buat jalan. Nanti di dalam loopingnya, waktu itu akan terus bertambah. Ya, ntar sampai dia menembus si batas yang kemarin ada wait sama dengan 20. Ya, disitulah gamenya akan berhenti. Nah, berarti seperti apa buatnya? Nanti kamu akan di dalam looping game, benar? Kita bikin new time-nya nih. Nah, lihat di awal ya. Kita bikin waktu sebelum loopingnya dimulai, sebelum gamenya dimulai. Nanti setelah kamu udah mulai, kita akan selisihkan. Ya, selama dia masih lebih dari satu selisihnya, maka kita akan tampilkan terus ya waktu selisihnya. New time sama start time-nya. Waktu gamenya mulai sama waktu sekarang. Ya, ntar di draw lagi aja. Gitu. Tapi nanti current time-nya akan diupdate ya sama si new time ini. Nah, di sini yang letak putar-putar ya. Jadi nanti waktunya itu yang akan diupdate terus setiap detik. Kita akan menggunakan si current time sama dengan new time. Ya. Nah, jadi ini yang kita sebut memperbarui kantor sekali setiap satu detik. Jadi kita tidak membuat situasi yang membuat stres. Waduh, tidak membuat stres itu maksudnya setiap satu detik nggak langsung lompat gitu ya. Berapa durasi ke berikutnya. Oke? Nah, setelah udah bahas yang waktunya untuk menambah setiap satu detiknya, sekarang kita akan ke poin yang dicetak. Jadi, menurut kamu akan ditaruh di mana poin yang dicetak ya? Masih ingat nggak di bagian mana? Objek di Kok apa di dalam hub- yang hubungannya sama koordinat? Masih ingat nggak? eh bentar yang mana ya? Jadi nanti kita akan taruh yang rubah itu loh. Kalau misalnya eh, kita ngekliknya itu pas yang ada tulisan klik, yang kemarin I plus 1 sama dengan klik pakai randin. Nah, disitulah poinnya akan bertambah. Berarti kamu nanti taruh poin tambah sama dengan 1. Ya, supaya skor kamu bertambah. Tapi kalau misalnya dia berkurang, ya udah, poinnya akan berkurang 1 di bagian red-nya. Ya, oke. Jadi untuk yang waktu sama si eh, poin statistiknya,
udah kita coba jelasin, kamu ada pertanyaan dulu nggak? Mas saya, halo? Duh, putus nih. Oke, ready? Halo, Mbak saya. Halo, Mbak saya.
Halo, Mbak Sayef, kedengeran? Ya, ya, kedengeran Kak. Kedengeran, oke. Ini udah pakai hotspot yang kemarin pakai USB itu ya? Iya, ini Apa saya pakai WiFi? nyambungin kabel data ke HP. Oh, oke. Oke, Hmm. tumben ya. Coba, berarti tadi udah sampai yang ini, poin. Ada pertanyaan dulu yang poin gampang ya. Nyambungin Kita cuma kabel. nambahin dikit aja. Nah, di bagian berikutnya kita akan coba mengenai apa analisis menang sama kalahnya. Berarti analisis menang kalahnya gimana? Yang tadi bahasa saya tentu ya. Jadi kita akan ada beberapa if ya. Kalau menang berarti dia betul 5 poin. Nih ketentuannya. Masih 5 poin tapi di bawah 10 detik dan yang satunya lagi udah lebih tapi dia nggak ngeklik 5 kali ya. Pertanyaannya taruh di mana? Menurut kamu taruh di mana bahasa ya? Salahnya kalau di, di, di luar loopnya. Di dalam loopnya. Oke. Betul ya, tetap di dalam loopnya dan nanti kita akan coba kasih if lagi ya berarti. Ntar kalau misalnya udah jangan lupa dibikin di update baik menang atau kalah game selesainya jadi true ya. Kan kita awalnya ngebikin uh, game selesainya false. Kita akan ngebikin true buat nanti dia jadi selesai ya, keluar dari loopingnya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita praktekin, Mbak Sayaf? Lanjut dulu. Oke, kalau belum ada please share screen. Kita coba praktekin ya. Nah, jadi kita mau bikin apa template-nya dulu buat menampilkan si teksnya di sini. Ya, ada label sama ada poinnya. Berarti gimana? Kita akan taruh di objek di luar looping gamenya aja. Nah, di sini ya, di baris 47 aja. Mm-mm. Tadi kan kita mau pakai timer ya. Berarti kita setting dulu waktu awalnya. Berarti akan import lagi ya. Di awal dulu kita taruh. From Oke. time import time. Oh, Oh, udah ada ya. betul. Sip. Lalu kita masuk ke waktunya, bahasa ya. Bikin variabel baru. Hmm. Kita bikin aja start time atau langsung current time aja bahasanya. Akan Jadi current time itu sama dengan time titik time. Nah, baru waktu sekarang ya. Time titik time. Enggak, itu nama fungsi yang kemarin buat dapetin waktu sekarang. Kurungin. Sip. Nah, kita mau nampilin labelnya bahasanya. Berarti di gimana? Pakai time text sama si timernya, terus core text sama si score di bawahnya aja. Mau bawah. bikin time underscore text. Ini buat nampilin waktu di sini. Berarti gimana? eh, Pakai kelas, label. label, betul. Nah, dilihat dari si areanya dulu. Initnya berarti ada apa aja? Koordinatnya ya. Koordinatnya 00 aja. Di ujung sini. 00. Terus panjangnya 50. Tingginya juga. Baru warnanya. Jadi, oh warnanya udah. Itu kan udah hitam ya. Jadi nggak usah dipanggil.
Langsung bikin aja cara menampilkannya. Nampilin teksnya pakai bikin objeknya dulu pakai set text ya. Mm-mm. Berarti Jadi nama objeknya betul. Mm-mm. Nah, teks yang ditampilin ini apa? waktu ya. Bebas. Waktu aja berarti. Nah, terus si size-nya mau berapa, warnanya mau apa, atau mau default juga boleh. Tapi kalau 12 kayaknya kekecilan. Berarti berapa? Berapa? 40. Sip. Terus kita warnain jangan warna hitam ya. Pakai dark blue aja tuh ada. Nah, udah punya nih objeknya. Bahasa saya cara nampilin ke window-nya pakai Eh, draw. betul. Drawnya di sini. Enggak di dalam looping itu kan statis. Oh, Kalau statis nggak perlu di dalam looping. Jadi langsung di bawahnya aja. langsung di draw di sininya aja. Mm-mm. Berarti dot eh, draw. Mm-mm. Nah, coba di play dulu. Udah muncul belum? Eh, Nah, ini kainnya dari mana? kita nge-importnya tadi pakai cara apa? Coba Semua. lihat. Oh, semua. Ya udah, langsung aja nggak usah time titik time. Oh, Langsung langsung. time aja. Nah, Nah, ini mau apa sih Cina errornya? kita develop. Cannot read properties of null. Loh. Harusnya udah bisa dijalanin sih. Main window, Line. Ini draw. Oke. show fill color, subtract. Udah, coba di bawahnya tadi, kita ada yang kurang nggak ya? Yang ngebuat label tadi. Ntar, cannot read properties of null reading length. Hmm. Coba kalau ujungnya tetap kita kasih Kalau warna aja bahasanya. Pakai dark blue juga coba. Nah, coba di play. Nah, oke. Tapi dia jadinya seperti ini ya. Kok ada kotak yang nempel gitu ya? ya, Oh iya benar. Nanti kita perlu taruh dulu di display update yang terakhirnya. Kamu coba kasih lagi display update di terakhirnya. Mm. Di luar loopingnya ya. ini Itu copy paste aja. Yang tadi yang paling bawah. Taruh paling bawah. Enggak usah di itu. Paling bawah aja.
Hmm, paling bawah tapi di luar loopingnya. Jadi Oh, biar dia nge-update layarnya juga buat si label ini. Wah, sih dong. Hmm, oh ya ini dia bisa tahu posisinya bakal ditaruh di sini bacanya dari yang mana? ini koordinatnya. Tadi kan kita udah bahas. Dia di ujung kiri atas di sini. Nol, nol. Oh, ini tuh nol nol. Mm-mm. Itu 00. Kan Bukan. mulainya dari sini 00. Oh, bukan dari tengah. Bukan. Itu Oh, kalau Pygame deh. Pygame juga enggak sih? Emang semuanya dari sini bahasanya? biasanya bukannya dari tengah ya kayak pas kemarin turtle gitu. Oh, iya berarti yang turtle itu dari 00 di tengah. Tapi kalau yang Pygame, dia mulai dari sini. Ya, jadi berarti ini si 00-nya. Ntar kita tinggal lihat aja nilainya. Oh, iya. Oke. Nah, ini kenapa dia kotak ya? Ini Coba karena kamu draw-nya kasih angka aja. apa ini karena ini kan Mana? 50 50 jadi bikin persegi. Hmm, 50 50 yang atas ya, Mas. Scroll lihat di unitnya. Enggak sih sebenarnya ini teksnya buat ditampilin. Bentar, bentar. Oh, bahasa saya bener. Jadi emang warna warna dari layar ini kita akan ngebikin kotaknya juga. Ini yang kemarin kan kita bilang ada rectangle. Jadi kita samain warnanya dengan latar belakang dari gamenya. Kita pakai apa? Feel-nya kemarin. Nah, pakai background. Jadi kita pakai background juga buat si kotak itu. Mm-mm. Terus yang si kalau teksnya nggak apa-apa dark blue. Coba kamu play. Nah, jadi untuk si kotaknya Oh, berarti dia udah ngeset warna sesuai dengan latar belakangnya. oh, jadi maksudnya yang kotak tadi itu cuma buat buat sekadar biar kita bisa nulis waktu doang. Mm-mm. Oh, Betul. jadi saya ngebayanginnya itu kayak bakal ada kotak, di dalam kotaknya ada tulisan waktunya gitu. Iya, iya betul, betul kayak gitu. Nah, kok kayak Jadi ini kan, ini ya, makanya, Heeh. kan maksudnya kayak kotaknya itu biar waktunya muncul doang, cuma kotaknya nggak dilihatin gitu. Oh, kayak gitu. Bayangin kotaknya kelihatan juga. Gitu. Mm-mm. Nggak bisa. Jadi kita akan eh, hide dia disamain warnanya dengan latar belakang. Ya. Nah, Oke. kita akan buat yang berikutnya. Berarti untuk si timernya di bawahnya ya, label baru lagi. Eh, Kamu bikin di bawahnya aja. Heeh. Berarti namanya timer. Dari label juga. Nah, ini kan udah dipakai ya, lebar sama tingginya 50. Berarti koordinatnya yang kita pakai selanjutnya hmm, 500 dari 50 juga. Ya kan ibaratnya udah kepake di sini nih. 50. Kita pengen nulis di bawahnya. Oh, di Ya udah bawahnya. berarti 50. Mm-mm. Oh iya di bawahnya. Mm-mm. Bisa ngebayangin lagi Bikin kan. aja. Yang mana tadi? Nah ini. Berarti Itu, X-nya 50, Y-nya, sorry, ha. ya, Kita bikin 55 aja agak ke kiri dikit ya. Nah, terus tinggal panjang sama lebar.
Samain. Samain aja. Berarti warnanya latar belakang juga. Oh, disembunyiin juga ya. Hmm, hmm. Nah, Berarti, terus kita bikin lagi teks awalnya berarti dia nilainya nol aja. berarti Sama jangan lupa di draw. Pakai set text berarti. oh sama kayak yang tadi. Sama kayak yang tadi. Eh, oh, Nolnya dalam petik, karena kan itu oh, teks. string. Iya, harus string. Ukurannya samain aja. 10 Body draw. di draw lagi. Tadi berarti buat munculinnya ya. Buat munculinnya. Coba di play dulu. Udah posisinya pas nggak? Oh iya, Bukan timer teks, timer doang. aduh aku lupa. Agak Oke. kan. Terus tinggal buat yang si skornya yang di sebelah kanan sini. Sama juga ya. Bedanya ini tulisannya poin yang si label pertamanya. Berarti paling kanan ya. Itu posisinya di Nggak paling kanan, nggak 500 juga ya. Berarti XY-nya. Paling agak di, kalau 500 berarti kepotong. oh, Eh, 50. X-nya 380 aja. X-nya 380, Iya. Y-nya tetap nol. Terus yang kedua berarti sama juga. Hmm, X-nya ini agak agak kanan dikit aja, dibikin 430. Terus Y-nya 55 ya, biar sejajar. Yang itu udah bener. Maksudnya yang di bawah ini. Oh, mau sejajar boleh. Iya, berarti. Boleh di play. Oh iya udah Oke. berikan. Heeh. Berarti Sip. Oke. Tapi dia jadinya sejajar gini ya. Kita oh bikin ke kiri aja dikit. ya, berarti. Yang ininya berarti. Betul yang itu. Sip. Oke. Baru ke dalam looping gamenya yang tadi. Berarti
Kita bikin dulu weight nol udah, poin. Poin udah ada belum? Variabel poin. Belum ada. Di atas. Belum Variable ada point. ya? Oh, variable Eh, point. Ini. oh ya udah. Heeh. Kita bikin points yang baru pakai S ya. Oke, Ini di. buat ngebikin counternya di bawah weight. Di sini, di baris 71. Oh, oke. Udah ada belum ya? Kita udah pernah pakai points sebelumnya? Belum. Belum ya? Ya. Coba kamu Control F points. Belum. Belum ya? Satu doang ya di sini ya. Oke. Berarti di mana tadi kita naruhnya? Di, di, Bukan yang ini. Ini buat nampilin si tulisan kliknya acak. Ini udah selesai. Ya ini udah clear. yang Nah ini. berarti yes di sini. Oh, di sini yakin Eh, di else-nya bahasa saya. Jadi pas dia nggak sama tulisan kliknya, dikasih di bawah sini. Di baris 96 kasih spasinya. ini Yang juga ini ya? tuh cards e-fill ini buat ngebikin warnanya. Enggak. Yang ini emang nggak di dalam else-nya. Oh, Mm-mm. Nah, coba kamu play dulu. Udah bisa jalan belum? Udah ya. Oke, tapi belum kelihatan nih si points-nya. Sip, berarti kita akan bikin aja. Hmm, nah, berarti kita bikin di baris 97 ini, Mbak Sayap. Kita bikin yang tadi, ya. Poin, objeknya, yang skor di atas, ini di bawah poin. di bawah 97. Oh, Ini buat ngebikin nilainya jadi dinamis, ditampilinnya pakai variable points. Pakai oke. apa berarti pakai poin. Hmm, buat tampilin labelnya berarti pakai settex ya. Settex, Oh, enggak, objek yang poin, oh, yang di awal tadi. yang di awal. Ya, ini. Poin aja, bukan poin underscore text. Oh, yang Ya, ini. yang itu. Kita update nilainya berarti poin titik settex. Enggak, enggak Iya. underscore. Hmm. Mm-mm. Kita Oh, rubah string points, str points ya. oh, Karena kan dia harus dalam teks. Terus kita atur ukurannya sama atur warnanya. tinggal sama ini. 40 sama aja, 40 sama dark blue. Terus tinggal di draw ya. Nah, ya. Oke. Sip, sekarang kita tinggal analisis kemenangannya. Berarti kita taruh di new time. Nah, kamu ditaruh di sini aja, di baris 100. Kita bikin timer ketika dia dikliknya. Ini dia di spasinya di mana? Ya, pas di sini. Di dalam fornya, di luar for. Nah.
dihapus, yes. Kita bikin new time sama dengan waktu yang baru ya. Nah, jadi setiap ada klik, kita bikin time baru. Mm-mm, time. Mm-mm. Lalu tinggal kita selisihin ya. Ini buat yang analisis kemenangan dulu. Kayak sebenarnya pas kita pakai time ini dia bakal ngapain? Dia buat ngeliat menang atau kalah. Ngebikin waktu yang sekarang. Bahasa ya, masih ingat nggak? Bedanya bedanya sama time Yang awal mana? yang tadi ini dia ini. Nah ini Nanti current ini time. buat apa? Current time ya. Terus kan kita pakai fungsi time. Sebenarnya tiap kita Mm-mm. pakai ini dia komputernya bakal ngapain? Kan kayak kalau kita Sebelum. mau bikin stop bikin apa stopwatch ya buat ngitung. Biasanya kita Mm-mm. time. Terus ntar pas Mm-mm. udah selesai di luar loopingannya Mm-mm. misalnya terus kita tutup pakai time lagi itu dia bakal ngitung gitu. Iya Itu kayak sebenarnya gitu. itu sebenarnya time ini dia eh, mulai hitungan atau gimana? Waktu sekarang. Jadi dalam sekarang tuh detiknya berapa? Oh, Dia ngedapetin detik sekarang. tapi berarti ini dia ngedapetin detik dari yang mananya? Ini kan kayak di Sebelum game dimulai. oh Ini sebelum. sebelum game dimulai. Terus nanti pas dia udah Oh, oke. diklik kita dapetin detik yang baru. Jadi mulai Ya, kita dapat detik yang sekarang. lanjut. Oh, Nah, berarti kita langsung selisihin ya. Kalau nilainya if, berarti di bawah. Kalau selisih antara new time sama start time, current time, itu lebih dari 11. Hmm, lebih dari sama dengan ya. Karena kan pakai iya. sip. Nanti titik dua, tinggal kita bikin label baru di Oke. bawahnya. Win sama dengan label. Nah ini ya untuk keterangannya. Sip. Kita akan mulai dia di 00, terus 500 panjang lebarnya. Dan warnanya apa ya? Merah berarti. Iya loh. Pakai light red. Ini nggak ada light red sih saya. Oh, nih kita buat dulu. Ini buat latar belakang warnanya ya. Kita bikin light red sama light green. Jadi ketika dia menang sama kalah pakai latar belakang ini. Nah, terus ini untuk yang Mbak saya buat bagian berikutnya adalah timernya tadi ya. Kita bikin yang timernya, berarti kamu bikin di bawahnya juga if ya. Nah, jadi karena keduanya itu kita bisa selisihkan. Wait, dulu.
Gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Kita akan munculin antara selisih dari yang waktu sekarang sama waktu yang dimulai gamenya itu sama dengan satu. Berarti kita akan update si timer yang ada di label sini dengan selisihnya. Ya, di baris 108 berarti ya. Di Di situ, sejajar sama if-nya. oh, Yes. di- kurangin. Oh, oke. Waktu yang baru sama waktu yang lama. Sorry, sebentar. Kasih titik dua. Start time itu current time ya. Oh iya. Itu current time. Iya, sebentar. Nah, ketika kita udah punya, berarti kan itu udah hasil selisih detiknya, kan selalu diupdate dalam labelnya. Nah, kita tinggal menampilkan yang terakhir kalau dia menang. Ya, berarti poinnya harus lebih dari 5 Poin. points ya. Betul.
Ini yang waktunya. Dia selesai dalam berapa detik itu. Iya, iya. Time, time, time. Sama yang kayak di awal tadi. Oh, current time ya. Tinggal tambahin detik. Lalu 40 dari di draw deh. Oh iya, current time. Di situ. Sip, boleh di play cobain. Kita lihat ada yang error dulu nggak? Nah, Ah, waktunya, ah, kok nggak ber waktunya five forgiven? kelebihan. Kelebihan. Oh iya, ini Iya ada. ini itu bukan tambah bahasa itu bukan koma bahasa F ini tambah kan Iya, iya. dalam teks. Coba play lagi. Waktunya kayak gitu. Satu-satu tahun. Iya ya, waktunya kok 0 detik. Entah. Time, time. Sampai current time. Ini berarti waktu sebelum mulai. Ini pindahin aja time. Entah. Hmm, coba di bawah yang tadi, di scroll ke bawah, bahasa saya new time kurangi current time, oke. Ini sih harusnya error di bagian sini nih. Hmm, Current time. Nanti kita bikin time di sini dulu. Ini di luar loopnya sebelum dia mulai. Sebelum dia mulai berarti kita terus loopnya mulai. coba kita bikin di bawahnya aja bahasa saya. Kadang juga ngiranya ini nggak bakal ngaruh sih. Kamu bikin di atasnya, jadi kayak gini ya. Ini ada start time sama ada current time. Time. Harusnya sama aja sih. Nah, ada start time nggak sih? Mm-mm. Tapi start time-nya itu sama dengan current time itu sama dengan start time itu sendiri. Nah, current time-nya diganti jadi start time. Mana diganti jadi start time? Enggak start titik time. Oh Start iya, underscore time. Kurungnya juga dihapus aja. Nah, berarti kita update yang di bawah tadi, yang di timernya. Ini coba ganti yang current time ini jadi start time ya. Yang ini jadi start time. Terus ini juga jadi start time.
ini juga. Mhm. Bedanya apa? Ntar, kalau coba lihat dulu. Sip, coba di play. Oh iya, oke. Oh, oke. Nih, kenapa kita harus bikin variabel start time? Coba scroll ke bawah. Pakai Eh, kopi. kurang T. Oh, Nih, nih. Nah, karena kita bikin nih, current time-nya itu sama dengan new time yang tadi. Jadi di replace tadi yang paling bawah nih, nih. Current time, diem dulu. Nah, kita akan mengupdate kalau dia ada pergeseran waktu, current time-nya itu sama dengan new time. Yang ini. Ya, yang asalnya di awal, current time-nya itu waktu mulai, kita akan update dengan waktu ketika dia diklik. Jadi selisihnya muncul dari situ. Ya, kenapa kita pakai start time? Biar nanti nilainya tetap waktu kita ngeklik gamenya oh iya iya iya. dijalankan. Jadi start time itu misalnya kamu mulai dari nol. Oh iya iya. Nah, new time ini kan akan selalu bertambah ya. Iya Satu, iya. dua, kita selisihin 2 kurang nol. Jadi bakal jadi 2 lagi. Oke. Gitu ya. Coba Oke. kamu play lagi. Nah, oke. Sip. Oh, Coba direview dulu. eh Dilihat. Kita udah beres ya. Untuk si fast clicker ini. Ada pertanyaan dulu? sih kalau lama mulai nanti. Mulai ngerti ya. Karena kita udah mulai the whole project already done. Kemarin kan masih generating the puzzles buat ngebikin satu persatu. Ntar please nanti sama Mbak Sayap di review lagi. Yang ini udah bisa di-checklist sama buku tugasnya. Jadi kita udah tahu untuk pembuatan si fast clicker atau Pygame, game di dalam Python itu bisa pakai modul Pygame ya. Nah, yang dasar-dasar ini nanti coba Mbak Sayap pakai dan pahamin lagi. Ntar kalau misalnya kamu pengen diimplement ke new project, coba kamu kerjain dulu ntar tanya ke Kak Daud gimana caranya misalnya ada error gitu ya. Di grup WhatsApp tetap ke situ. Oke, siap. Di next appointment kita akan coba masuk ke dalam project yang baru lagi, Arkanoid. Di situ kita akan mulai bikin menghancurkan musuh. Ada skornya juga, ada 27 musuh. Ntar kita Oh akan itu share berarti juga. berarti nanti di Hmm? Arcade kita udah bisa gerakin objek. Kita ngontrol objek. Hmm, betul. Dan nanti ada gambar juga. Oh, Ya. oke. Oke, Mbak Sayef. Kelas malam ini kita cukupkan. Dadah, Mbak Sayef. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, Pak.